Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai materi proyek manajemen proyek teknologi informasi mengenai project quality management. Nah, our big idea yang pertama itu untuk memahami manfaat manajemen kualitas, kemudian memahami proses dalam manajemen kualitas, dan mengenal alat apa saja yang dapat digunakan untuk manajemen kualitas. What is quality? Ini pakai bahasa Inggris. The International Organization for Standardization atau ISO. Definisinya itu manajemen kualitas proyek itu adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan yang telah disepakati dan mengenai kualitasnya, prosedur ataupun guidelines. Dan fokus manajemen kualitas produk ini yakni membuat perancangan secara terukur atau tertata melalui parameter conformance to requirements, atau dia proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama perencanaan kualitas, kemudian menjamin kualitas, dan mengendalikan kualitas. Ini gambaran umumnya seperti ini. Dan output proses perencanaan kualitas itu dia yang pertama, rencana manajemen kualitas itu dia dapat didokumentasikan secara formal maupun informal. Jadi dia ada 2 jenis, formal dan informal, yang dapat didokumentasikan. Kemudian ada quality metrics-nya, dia digunakan pada saat menjamin kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya seperti reliability, failure rate, dan availability, dan lain sebagainya. Kemudian ada quality checklist, di mana quality checklist ini dia daftar-daftar yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek itu. Ada yang pertama proses improvement plan, kemudian quality baseline, dan juga project management plan atau update. Untuk menjamin kualitasnya itu dia harus dilakukan peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Dan proses ini dia berlangsung secara interaktif dengan cara membuang semua aktivitas dan tidak memberi nilai tambah. Tujuannya itu agar dapat prosesnya berjalan dengan semestinya tanpa ada hambatan-hambatan. Kemudian tujuannya itu supaya aktivitasnya itu bisa berkualitas begitu. Ini alat-alat yang menjamin kualitas ada requested change, kemudian recommended correction action, organizational process assets, kemudian update management plan. Dan untuk dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas itu harus dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Dan output utama pengendalian kualitasnya itu seperti keputusan yang baik, terus saran tindakan korektif atau preventif, kemudian saran perbaikan aturan atau prosedur ataupun proses. Dan alat-alat pengendalian kualitasnya itu dia ada Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, dan juga testing pengujian, dan lain sebagainya. Ini contoh diagramnya, Pareto diagram. Dia pada statistical sampling ini dia metodenya itu pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada, kemudian jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif data apa yang diinginkan, kemudian begitu. Ini contohnya. Kemudian ada demix atau define, dia
mendefinisikan masalah atau peluang, kemudian measure, mendefinisikan pengukuran, analyze, membedakan masalah untuk mendapatkan peluang, kemudian ada improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah. Dan contohnya itu verifikasi, kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Nah, keunikan sigmanya ini seperti ini. Nah, sigma itu dia berarti standar deviation. Kemudian standar deviasi kecil itu menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian testingnya itu paling banyak yang digunakan dalam proyek-proyek IT. Kemudian banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Contohnya seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.